Sis, kalian lagi dengerin podcast Cerita di Gunung bareng gue, Guns Gunawan. Ya, sekarang jam 3.40 pagi. Gue baru aja selesai nonton salah satu pertandingan bola tim idola gue yang kadang gue suka kesel aja kalau nonton bola kayak gini tanpa perlawanan dan tim jagoan gue kalah. Dulu waktu biasa gue SMA tuh, kalau tim jagoan lu kalah, lu akan merasa bahwa besok hari di pada saat lu masuk sekolah, lu harus menyiapkan mental supaya diledekin teman-teman lu tuh jadi kayak nggak apa ya, nggak minder dan ya siap-siap aja denger cemoohan mereka gitu. Waktu gue SMA gitu. But kita nggak akan ngomongin masalah gue di SMA dulu tentang tim bola gue, dan gue juga nggak akan ngomongin soal hasil pertandingan dan jalan pertandingan. Tapi kita akan ngomongin tentang gue akan ceritain tentang salah satu pengalaman gue naik gunung seperti biasa. Di episode ini gue akan menceritakan tentang pengalaman gue naik gunung di Jawa Tengah. Gunungnya yang diapit oleh Kabupaten Boyolali, Magelang, dan Kabupaten Semarang. Well, bagi pecinta naik gunung nih, pada kira-kira kalian udah nebak belum gunung apa yang akan gue bahas, yang akan gue ceritain? Sebenarnya sih nggak usah ditebak ya, kalian udah baca episode ini aja kalian pasti udah tahu. Gue mau ceritain tentang pengalaman gue naik gunung Merbabu sama kawan-kawan gue yang gue daki di tahun 2016 lalu. Yap, gue akan ceritain dari awal berangkat sampai gue turun balik lagi ke Jakarta. Kenapa Gunung Merbabu? Gunung Merbabu ini spesial banget sebenarnya buat gue, karena satu hal, mungkin ya sepele banget buat kalian yang suka naik gunung atau sering naik gunung. Cuman buat gue, Gunung Merbabu ini adalah gunung pertama di mana gue nanjak dan gue kehujanan gitu. Pertama kali tuh gue nanjak, gue naik gunung, dan pas naik gue hujan. Di situ hujan, di gunung yang gue tuju tuh hujan. Well, gimana kisah seru dan cerita gue naik Gunung Merbabu, dengerin terus podcast Cerita di Gunung. Well, tentunya cerita diawali dari ajakan salah satu kawan gue. Jadi sebenarnya selama gue naik gunung yang udah lewat, aslinya soal naik gunung ini gue baru pertama kali namanya jadi event organizer. Itu pun pas gue naik cuma bertiga sama kawan-kawan kantor gue yang dulu, kantor gue yang sebelum kantor gue yang sekarang. Jadi gue lebih sering ya diajak aja gitu. Jadi of nowhere teman gue ngajak gue nanjak Gunung Merbabu. Jadi pas saat itu kawan gue yang ngajak gue itu sambil ngerekrut beberapa orang yang notabene juga sering naik gunung. Kalau kalian dengerin podcast gue yang Gunung Bongkok, nah 4 orang dari personel Gunung Bongkok itu naik Gunung Merbabu bareng gue, termasuk cewek yang namanya Betty. Gue naik Gunung Merbabu itu total 7 orang, itu udah termasuk gue. Jadi ada 4 orang dari yang personel Gunung Bongkok, gue, dan 2 orang baru yang baru gabung untuk naik Gunung Merbabu. Oke, lanjut. Temen gue yang ngajakin gue itu, sebut saja namanya Wastu. Di hari yang sama, dia langsung, di hari pas ngajakin gue ya, dia langsung minta gue kirimin KTP buat beli tiket kereta kan. Nah, habis itu ya gue kasih aja, karena tanpa beban juga, karena dia yang bayarin dulu gitu kan. Dia bilang ya udahlah ya kan. Nah, seingat gue itu gue persiapan tuh 2 bulan buat naik. Kalau sesuai info di foto Facebook gue kan, kalau di Facebook tuh biasanya ada tanggal waktu lo ngepost kan. Nah, gue naik itu gue mulai nanjak itu tanggal 21 Mei 2016. Berarti gue diajak kawan gue itu sekitar bulan Maret lah ya. Bulan Maret, 2 bulan kurang lah. Cuma gue lupa tanggalnya, gue bener-bener lupa tanggalnya. Nah, pas udah full kumpul 7 orang, waktu itu dibuatin grup
BBM ya. BBM dulu masih ngehits banget kan ya. Sekarang kan udah say goodbye. Belum lama ini BBM bisa say goodbye kan. Terus ngobrol lah kan, kita buat persiapan apa aja yang harus dibawa. Ya singkat cerita, di luar bawaan pribadi gue disuruh bawa matras, dua matras, Indomie buat 7 orang. Nah waktu itu gue beli sekitar 15 bungkus kalau gue gak salah ingat, dan dengan varian-varian rasanya. Gue juga disuruh bawa kursi, meja, kulkas. Kagak lah, canda gue. Pokoknya gue cuman bawa tadi itu, sama bawa air sama telur, kayak gitu. Kurang lebihnya kayak itu. Sisanya udah disewa sama teman gue dari tempat penyewaan. Nah, percaya nggak percaya, semua itu gue masukin hanya dalam tas ransel biasa. Cukup gede sih sebenarnya, cuman gue masukin tas ransel aja gitu. Pokoknya semua itu muat, gue masukin dalam tas gue itu. Cuma sleeping bag aja, gue bawa sleeping juga kan. Gue taruh di luar, itu gue taruh di luar aja gitu sleeping bagnya, gue bawa gitu. Nah setelah ngobrol-ngobrol dan tugas kelompok udah dibagi-bagi, tugas gue ya cuma bawa itu aja. Nah setelah ngobrol-ngobrol itu, sembari jalan untuk menuju hari H gue nanjak, gue mulai olahraga lagi kan ya, mulai lari sore santai, sampai akhirnya hari yang nanjak pun datang, hari H-nya itu datang. Berarti kalau sesuai informasi di tanggal 21 Mei 2016 itu gue kumpul sama kawan-kawan gue, janjinya di stasiun Senen kan. Nah pas sampai ke stasiun Senen, by the way gue dari rumah naik komuter lain, terus gue nyambung ke stasiun Senen. Nah terus pas sampai stasiun Senen, gue nyampe ke berapa ya, gue lupa. Jadi gue nyampe udah ada teman gue berapa. Terus pas gue nyampe, temen gue yang nyampe itu duluan tuh kaget ngeliat bawaan gue cuma satu tas ransel sama satu sleeping bag doang tuh kan. Dan sleeping bagnya tuh kayak tadi gue bilang, gue nggak masukin dalam tas, tapi nggak gue pegang, tapi gue tali di atas tas gue gitu kan. Terus salah satu teman gue bilang, lu bawa itu doang? Gue jawab santai, yoi. Terus pada geleng-geleng kepala kan. Nah gue nggak tahu waktu itu, kayaknya gue nggak bawa carrier itu kenapa ya. Kayaknya sih karena carrier gue rusak gitu. Carrier gue rusak di nanjak sebelum Gunung Merbabu itu. Carrier gue rusak, jadi gue bawa tas ransel gue itu kan. Nah setelah ketemu teman-teman gue, terus ngobrol soal tas gue tadi yang sangat minimalis. Terus gue beli makan, terus gue beli jajan sama teman-teman gue, cabut lah gue ke stasiun tujuan sama kawan-kawan gue. Nah informasi nih buat kalian nih, kalau kalian mau naik gunung ke daerah Jawa Tengah atau Jawa dan sekitarnya gitu, naik kereta adalah opsi pilihan yang cukup baik menurut gue ya. Karena satu, cukup murah, dan dua, lumayan cepat. Perlu digarisbawahi dan ditebalkan, cukup cepat ya. Beda loh dengan sangat cepat. Lumayan gitulah. Lumayan lah ya. Kalau kalian punya duit ya, misalnya kalian punya duit banyak nih, misalnya lebih banyak nih, kalian bisa naik pesawat. Itu notabene akan lebih hemat waktu dan tenaga juga. Cuma kalian tahu lah sebenarnya kan harga pesawat berapa, nggak usah berapa. Dan beberapa bulan lalu 2018 itu gue merasa kayak baru tahu kalau harga tiket pesawat itu dalam negeri itu ada yang lebih mahal ketimbang yang keluar negeri itu ada yang lebih murah. Jadi ya tau lah kalian harga pesawat tuh kayak gimana mahalnya kan. Ada juga kalau kalian bisa naik bus. Nah kalau kalian tahu rute-rute bus Jawa Tengah dan sekitarnya gitu, kalian bisa naik bus. Terlebih keunggulan kalau naik bus itu biasanya kalian bisa langsung deket ke tempat tujuan kalian. Jadi nggak nyambung transportasi lainnya itu lama. Jadi kalian bisa langsung nyambung ke kaki gunung atau bisa disebut base camp pendakian. Kalau dari stasiun kereta kan biasanya lumayan jauh. Nah, apalagi kalau misalnya dari bandara kan, kalau naik pesawat dari bandara itu jauh biasanya. Tapi sebenarnya jadinya kalian tergantung efisiensi kalian aja ya. Memilih kendaraan umum bisa kalian pilih sesuai ongkos dan waktu kalian sih, kayak gitu. Nah, gue berangkat sama kawan gue Wastu dan 3 orang lainnya dari stasiun Senen, sedangkan 2 orang itu ketemu di
stasiun tujuan, karena mereka dari Jogja kan. Nah akhirnya kita berangkat tuh dari Jakarta. Gue lupa pastinya gue berangkat tuh jam berapa, karena tiketnya juga udah hilang. Yang gue ingat adalah gue menuju tuh stasiun Solo Balapan, dan gue jalan tuh sama si keretanya. Itu kurang lebih 8 atau 9 jam, gue lupa pastinya. Dan pastinya ya kan, gue di perjalanan gue boker 1 kali, gue mabok 3 kali, sampai minyak kayu putih temen gue yang cewek tinggal setengah botol. Gue kan mabokan banget lah ya pokoknya. Oh ya, salah satu enaknya naik kereta antar kota itu, buat kalian yang suka pemandangan hijau-hijau, persawahan, itu enak deh pokoknya. Kalian bisa ngeliat tuh gimana para petani-petani yang membuat beras yang kalian makan terus kalian buang-buang dengan segenap upaya. Kalian bisa lihat tuh. Ditambah kadang-kadang ada sungai dan danau-danau yang cukup gede, ngalir cukup deras, membuat kayak perjalanan kalian itu nggak bosan-bosan banget sih, kayak gitu. Gue kalau naik kereta jauh tuh paling sering melanggar aturan. Gue paling sering melanggar aturan. Emang parah gue. Gue sering tuh kalau lagi kereta jalan kencang, gue masuk ke gerbang, sela-sela gerbong maksud gue. Terus gue buka pintu, gerbong buka pintu tuh yang sebelah kanan ke kiri kalau kalian ingat. Terus gue ngeluarin kepala gue, terus gue ngerasain angin kencang banget gitu. Kayak gitu. Nah itu sedikit membuat mabok gue hilang, walaupun cuma sementara doang. Gue pernah pas ngeluarin kepala gue itu, terus ada anak-anak desa gitu. Gue nggak tahu mereka lagi, tapi mereka tiba-tiba pas datang kereta gue datang gitu, mereka lari. Terus mereka melambaikan tangan gitu kan. Nah terus gue refleks, gue melambaikan tangan juga. Gak jelas banget ya. Perjalanan ya banyak kejadian sebenarnya dari perjalanan. Tapi itu perjalanan panjang, dan gue bolak-balik kamar mandi, bolak-balik mabok, bolak-balik tidur, dan akhirnya sampai juga ke stasiun tujuan. Nah pas nyampe tuh akhirnya kita aslinya capek banget, karena ruang gerak di kereta kan nggak bisa mobile banget kan. Lumayan jauh juga kan perjalanan, tapi karena murah ya udahlah, nggak apa-apa lah. Akhirnya sampai, kita peregangan dulu, minum-minum dulu, istirahat dulu kan, sambil nunggu temen yang dari Jogja. Nah terus pas lagi santai, nggak lama tuh teman kita yang dari Jogja datang. Ya terus kenalan dulu kan, kita kenalan, terus gue kenalan sama dia. Nah karena baru pertama kali juga ketemu kan. Pas modal lengkap, akhirnya terus kita keluar dari stasiun, kita cari makan. Gak jauh dari stasiun. Gue ingat banget, gue makan kayak gudeg gitu, tapi rasanya agak asin gitu. Dan akhirnya gue nyari makanan yang sesuai lidah gue, itu bubur ayam. Bubur ayam aja gitu. Habis itu perut kita keisi, kita jalan tuh. Udah ketemu lagi, kita jalan ke tempat-tempat kayak ada mikrolet dan angkot-angkot pada ngumpul gitu kan. Nah gak jauh dari stasiun tuh tempat-tempat itu. Terus gue nyampe tuh, gue datang ke situ, lagi ngobrol bentar. Habis itu salah satu kawan gue, sebut saya namanya Nita, habis datang ke tempat bukan datang, maksudnya nyamperin ke abang mikroletnya. Terus Nita ngobrol, dan habis ngobrol terus dia balik lagi. Ternyata mahal tuh, lumayan buat nyarter angkot sampai base camp pendakian. Tapi lain cerita coy. Lain cerita beneran. Nah kawan gue, salah satu dari kawan gue yang dari Jogja itu, sebut saja namanya Agus, tiba-tiba nyamperin abang mikroletnya. Tiba-tiba aja gitu, kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba dia keluar dari obrolan dan nyamperin abangnya. Dan beberapa menit setelah dia ngobrol, dia balik ke kita. Dan kalian tahu harga nyarternya itu langsung jadi setengah harga, men, dari harganya Nita. Gue bilang, kok bisa? Ajaib amat lu, bang. Dalam hati gue, jangan-jangan nih abang angkot berangkat bareng dari Jogja lagi. Gue bilang kayak gitu kan, pengen bilang kayak gitu, cuman nih ya pak, karena gue baru kenal juga gak enak. Nah ternyata faktanya adalah, si Nita waktu ngomong sama abang angkot yang pertama itu, dia pakai bahasa Indonesia baik yang benar gitu. Nah terus si Agus ini pakai bahasa Jawa yang sana gitu.
Apalah, gue juga nggak ngerti bahasa Jawanya gimana. Pokoknya pakai bahasa Jawa yang asli, dan tiba-tiba si abangnya turun harga. Ngeri nggak lo kan? Ngeri, gitu kan? Nah, itu pengalaman pertama gue sebenarnya yang nggak buat gue sadar kalau kalian lagi pergi ke daerah, atau gue lagi pergi ke daerah di Indonesia, pakailah bahasa daerah buat dapat harga lebih murah. Gue pernah ngelakuin ini pas ke Malioboro, beli daster buat nyokap gue tahun lalu, dan itu sukses banget, sukses dapat harga yang lebih murah. Kyo, ya nggak? Oke, balik lagi ke cerita. Nah, setelah sukses dapat angkot, kita jalan ke base camp Gunung Merbabu. Tujuan kita ke base camp Selo. Nah, kalau kalian yang pernah naik Gunung Merbabu, pasti kalian tahu lah jalur pendakian Selo. Salah satu jalur pendakian di Gunung Merbabu yaitu jalur Selo. Jadi kalau kalian naik jalur ini, kalian akan slow banget gitu. Slow. Maksud gue slow. Apaan sih? Yuk, kita mulai jalan pakai angkotnya itu. Dan seperti biasa, gue kembali mabuk darat. Gue nggak terlalu ingat gimana bentuk jalanan karena kepala gue muter-muter. Udah puyeng, mual juga kan gue. Dan cuma satu hal yang paling gue ingat dari perjalanan gue dari pangkalan si mikrolet angkot ini ke base camp itu, salah satu kawan gue tuh makan sesuatu dan kayaknya tuh enak. Cuman gue mau buka mulut aja takut banget karena gue ngeri muntah. Jadi ya gue duduk aja gitu, bersandar di abang angkotnya. Enggak lah, gue duduk di bangku depan dan gue hampir gak sadarkan diri. Sampai akhirnya ada suara peri manggil gue, dibilang udah sampai. Taunya pas gue melek, tawan temen gue namanya Wastu. Gue kira peri dia. Sampai di base camp Selo, hal pertama yang gue lakuin adalah lepas tas, buka sepatu gue, terus gue rebahan. Menenangkan kepala yang puyeng. Temen gue ngasih minum, terus ada kawan gue cewek mijetin pala gue gitu pakai minyak kayu putih sampai agak mendingan. Sumpah gue puyeng banget. Mungkin buat kalian yang nggak mabokan, ini lebay. Sumpah ini lebay. Cuman gue naik angkot di perjalanan desa, notabene jalannya nggak aspal ya, dan kurang bagus juga. Itu udah kayak naik wahana di Dufan yang namanya poci-poci, kalau kalian tahu. Tahu kan kalian poci-poci yang gelas-gelas gitu? Terus kan mereka pas muter tuh arahnya nggak beraturan gitu kan, nabrak sana nabrak sini. Nah kayak gitulah kurang lebih rasanya gue naik angkot. Puyeng, mual, pening. Pening tuh sama kayak puyeng. Oke. Ya pokoknya gitulah. Buat kalian yang yang suka mabokan, suka atau nggak suka? Buat kalian yang suka mabokan, tau lah pasti rasanya gimana. Kita sohib lah pokoknya. Gue nggak tahu berapa lama gue rebahan. Gue juga lupa berapa lama kawan gue itu mijetin gue. Yang jelas gue bangun, teman-teman gue tuh lagi pada siap-siap carrier masing-masing. Termasuk tas gue juga dibongkar. Merasa nggak enak, gue cuci muka langsung dan bantuin kawan-kawan gue buat siap-siap perlengkapan. Sekitar sejam gue sama kawan-kawan gue buat siap-siap buat semua perlengkapan. Gue mah santai aja sebenarnya. Karena udah gue bantu teman-teman gue, kan gue buat cuma ransel doang, jadi gue santai. Gue bantu-bantu aja. Dan akhirnya kita siap dan udah mau jalan. Seperti biasa, gue sama kawan-kawan gue foto dulu di base camp. Pendakian kan, base camp pendakian itu foto dulu, mengabadikan sesuatu. Kita pun naik dan pastinya diawali dengan doa. Mulai jalan, akhirnya masuk hutan. Aslinya gue udah diwanti-wanti sama salah satu kawan gue, soalnya barang bawaan gue kan paling enteng. Nah nanti kalau ada dari salah satu cewek capek yang bawa carrier, jadi gue udah siap aja kan buat menerima barang bawaan berat itu. Cuaca hari itu pas gue naik tuh berkabut banget. Gue sama kawan-kawan gue nggak bisa lihat tuh apa yang ada di depan dengan jelas. Pokoknya pandangan ke depan tuh cukup terbatas lah. Masih kelihatan, jalan masih kelihatan, cuman beberapa jarak ke depan itu nggak terlalu jelas, kabut soalnya. Nah dari situ gue udah ngerasa kayak cuaca tuh nggak bakal terlalu bersahabat buat gue sama kawan-kawan gue naik. Cuma karena kata kuncinya di sini udah biasa berkabut, ya akhirnya gue selalu aja sama kawan-kawan gue. Udah gue jalan-jalan aja.
mulai mendaki, terus mulai berjumpa sama tanjakan yang nyebelin. Terus soalnya tanahnya harus pegang-pegang pohon gitu kan, maksudnya karena tanah licin jadi kita jalan harus pegang-pegang pohon gitu kan. Terus mulai ketemu juga batu-batu licin juga kan, dan mau tak mau memperlambat pergerakan, gue jalan paling belakang. Ya sebenarnya supaya memastikan nggak ada teman-teman gue yang ketinggalan. Gue inget gue jalan bertiga itu sama Nita dan sama Wastu di belakang. Nah, sampai sampai pada ada satu titik gitu, si Nita bilang bilang tiba-tiba aja gitu, ih apaan tuh. Dia tuh kayak ngelihat sesuatu di atas pohon. Gue sama Wastu ngelihat ke arah yang sama dan gak nemuin apa-apa. Terus ya udah lanjut jalan aja. Nggak lama berselang kita istirahat tuh bertujuh, benar-benar bertujuh kita istirahat duduk. Nah, si Betty itu ngeluarin apel. Jadi Betty tuh pas istirahat makan apel, dia ngeluarin apel dari tasnya, apel gitu. Terus dia makan sampai tinggal sisa di bagian yang kerasnya doang tuh. Tahu kan lo bagian yang keras di bagian tengahnya apel itu, kayak gitu. Terus pas sudah tinggal sisa itu dia buang ke kayak ke arah hutan gitu. Terus tiba-tiba dari arah samping ada beberapa pergerakan, cepat gitu, cepat gerak gitu, cepat. Terus sempat kaget kan tuh. Taunya yang gerak-gerak yang kita lihat tuh di awal tadi itu monyet, coy, monyet, bener-bener monyet hutan gitu. Jadi ada beberapa cewek kan langsung berdiri itu karena takut dan kaget. Nah terus monyetnya tuh kayak ya santai aja gitu, kayak dia bilang, oh lu lagi naik ya gitu. Santai aja, santai aja gitu, kayak nggak ada terjadi apa-apa. Habis itu dia ngambil sisa apel yang dimakan sama Betty tadi gitu, enjoy aja gitu ngambil. Terus kasih tuh. Habis itu pas udah itu gue minta, jadi gue bilang sama Betty, masih ada apa lagi nggak gitu. Masih, katanya gitu. Ya udah kan, bagi dong gitu. Habis itu gue potong kan, gue ambil, gue potong bagi salah satu bagian gitu kan. Dan iseng aja gue pengen ngasih makan si monyet itu gitu kan. Terus gue sodorin tangan gue tuh. Terus pas sebelum gue sodorin, gue bilang ngawas tuh sama teman gue, keluarin kamera coy, foto gue gitu kan. Terus gue nggak salah, karena gue nggak mau ngelewatkan momen ini, gue nggak mau ngelewatin momen dimana gue ngasih makan si monyet hutan ini, ya udah kan. Habis itu pas lagi gue udah potong, gue sodorin gitu pelan-pelan kan, gue sodorin pelan-pelan. Habis itu dia gercep cek gitu langsung ngambil potongan gue gitu kan. Dan foto pun berhasil gitu, berhasil untuk diambil. Ya itu ada fotonya di gue tuh, kayak bener-bener kayak momen dimana gue bisa ngasih makan monyet hutan. Dan habis itu gue potong lagi dan gue kasih lagi, gue lempar ke dia gitu. Dan dia mah nggak, namanya santai aja gitu, kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu, kayak dia mau mengucapkan selamat datang di hutan Gunung Merbabu gitu kan. Senang banget gue, sumpah senang banget gue waktu itu. Selesai dari ngasih makan monyet itu, kita lanjutkan jalan kan. Dan ternyata sepanjang jalan tuh banyak banget monyet berkeliaran. Banyak banget monyet berkeliaran. Ya iyalah, namanya juga hutan kan. Beberapa kali gue ngeliat monyet lompat-lompat kesana kemari yang gembira. Kayak ya enak aja gitu. Kita berangkat tuh kayak ramean aja. Nah, di luar banyak monyet, jalur pendakian selalu lebih didominasi oleh tanah coklat yang tebal gitu. Eh, jadi kalian jarang tuh lihat batu-batu gede. Batu sih ada, cuman nggak banyak banget. Lebih banyak kayak jalanan becek sama tanah aja. Dan biasanya banyak tanaman-tanaman gitu ya, wajar aja ya. Terus di beberapa jalur pendakian juga berbatasan langsung sama jurang. Jadi kalau entah di bagian kiri, entah di bagian kanan gitu. Maksudnya gue bilang jurang itu bukan yang jurang tebing gede-gede itu, bukan ya, tapi kayak tepian jalan yang pinggirnya itu jalanan yang langsung ke arah bawah gitu, tanpa ada pegangan atau apalah gitu yang bisa buat jalan gitu. Kayak gitu jurang yang gue maksud. Kalau kepleset ya wassalam lah. Tapi jalannya sendiri tuh cukup gede, jadi nggak terlalu mengkhawatirkan gitu, nggak bahaya-bahaya banget. Pastinya banyak pohon-pohon gede
Dan ada beberapa pohon yang kayak tumbang gitu, entah kenapa, ngebuat jalan tuh jadi agak susah, dikit ngelompat, dikit-dikit nunduk, bahkan kadang dua-duanya buat ngelewatin pohon-pohon yang tumbang-tumbang itu. Ya pastinya capek, nggak terelakkan gue sama kawan-kawan gue juga banyak istirahat kayak gitu kan. Nah di Taman Nasional Gunung Merbabu sebenarnya nggak jauh-jauh beda sama Taman Nasional gunung-gunung lainnya. Banyak flora dan fauna hidup dalamnya. Apaan sih? Kok tiba-tiba ngomong sejarah gitu, ngomongin geografis, ngapain? Ya lupa. Balik lagi ke cerita gue. Nah, setelah berjalan, kita ketemu namanya camping ground. Nah, di situ di bagian ini kita nggak lama sebenarnya. Ketemu ke camping ground, istirahat bentar, nggak lama, cuman habis itu kita lewat doang. Jadi di sini gue sama kawan-kawan gue lihat banyak orang camping. Ya namanya juga camping ground. Rata-rata camping di sini tuh nggak muncak. Jadi kalau udah dari base camp terus kalian naik berapa jam, mungkin nggak nyampe 2 jam sih, kalau seingat gue nggak nyampe 2 jam, itu kalian akan nemu camping groundnya Gunung Merbabu. Nah di situ biasanya yang camping itu nggak muncak, cuman ya camping aja gitu, nggak apa, nggak sampai puncak gunung atau naik lanjutan gitu, nggak. Terus kita lanjut, kita ke pos 1. Itu pos 1 namanya Dok Malang. Nah, nggak lama juga kita lanjut, nggak banyak hal yang terjadi di situ. Terus pas di pos 2 tikungan macan. Nah, gue kayak langsung parnoan. Jadi di pelangnya itu kan tulisannya ya, namanya aja tikungan macan gitu. Siapa tahu gue pas lagi nikung gue ketemu macan lagi. Serem juga kan. Namanya juga tikungan macan ya, gue lewatin aja sama kawan-kawan gue karena kita ngejar waktu juga. Sampai akhirnya kita sampai di Sabana 1. Di Sabana 1 itu luas banget, kayak di Timur Tengah, padang pasir tanpa henti. Kagak. Lebay. Nah pokoknya tanah luas gitu aja. Terus sampai di Sabana 1 ada pendaki yang turun tuh, dari pendaki yang turun aja dari atas itu. Aslinya dari awal pendakian pun banyak pendaki turun, cuman pas di Sabana 1 kita mulai menunjukkan wajah-wajah penuh penderitaan. Terkesan tujuan tidak sampai-sampai. Juga kaki terasa berteriak-teriak gitu untuk menyerah. Dan akhirnya salah satu kawan gue nanya, puncak masih jauh Kang? Atau gitu kan. Dijawab, deket, paling 2 jam lagi lah, aja gitu. ini ini buat kalian yang naik gunung dan pengen, atau yang belum pernah, kalau kalian nanti naik gunung terus kalian ketemu nih orang-orang yang turun, pas kalian naik mereka bilang puncak udah deket, itu gue pastikan 80% bohong. Kenapa gue bilang gitu? Kebohongan di gunung soal jarak tuh sudah sering terjadi. Dan gue pun pernah melakukan kebohongan itu. Sebenarnya bohong soal jarak di gunung itu tujuannya baik. Biar siapa aja yang dengerin akan ngerasa termotivasi kembali. Gue pernah denger di salah satu acara. Ini bukan gue yang buat, tapi pembawa acaranya pada saat itu. Tapi gue berusaha untuk mencontohkannya seperti di acara itu. Contoh nih, bagi siapapun dari kalian yang guru, kalau kalian ngasih pertanyaan terbuka ke murid kalian, terus murid kalian salah jawabannya, jangan bilang ke murid kalian kalau jawaban mereka salah. Jawab aja hampir. Nah, murid akan berpikir, wah apa ya, hampir loh gitu. Nah, otaknya akan muter terus. Tapi kalau kalian langsung jawab salah, mereka ngerasa, ya gue udah usaha, udah mikir jawabannya salah, ya ngapain gitu kan. Dia gak akan berusaha untuk menjawab lagi. Nah, mereka akan malas mikir. Jadi, pakai tuh yang namanya hampir-hampir gitu. Nah, sama kayak di gunung. Kalau pendaki yang lagi turun ketemu dengan pendaki yang naik, terus pendaki yang naik nanya soal jarak. Pendaki yang turun jawab, masih jauh Kang, atau masih jauh banget, atau apalah. Intinya masih jauh. Semangat si pendaki naik juga akan berkurang. Mereka lebih memilih istirahat lama di tempatnya mereka pada saat itu, istirahat, ketimbang langsung jalan. Ya orang masih jauh, santai aja lah. Tapi kalau pendaki turun bilang deket, nah pendaki naik akan semakin semangat karena udah deket gitu loh, udah deket.
mendingan istirahat di puncak karena udah mau sampai, ketimbang istirahat di tempat mereka sekarang. Gitu pemikirannya. Nah, karena gue udah tahu sebenarnya soal kebohongan ini, gue udah tahu sama kebohongan ini, dan beberapa kawan gue belum tahu, mereka langsung jalan aja. Ya gue jalan juga, gue nggak bilang sama teman-teman gue kalau gue tahu, gue nggak bilang. Gue jalan aja buat mereka juga semangat kan, jadi bagus. Ya udah jalan terus, kepleset beberapa kali, tapi setelah kita sampai proses berapa kali, terus jalan susah berapa kali, terus akhirnya sampai di pos 3 namanya Batu Tulis. Ya. Kenapa gue bisa tahu? Karena ada pelangnya. Dan gue foto di situ. Ada nih fotonya. Nah, kita istirahat dan makan beberapa cemilan. Ya biasa lah ya kan, dilakuin sama beberapa pendaki kalau naik. Akan tetapi pas istirahat terjadilah obrolan. By the way, di Batu Pos Tulis itu udah di ketinggian 2500-an ya, 2500-an mdpl. Jadi udah lebih dari setengah jalan. Dan salah satu kawan gue, si Betty, mulai merasa dia nggak kuat. Dia bilang dia capek banget dan rasanya mulai nggak sanggup buat jalan. Tapi kita udah terbilang deket gitu. Sayang banget kalau sampai dia gagal di sini, dan akhirnya keputusan pun diambil. Keputusan diambil yaitu dia akan tetap jalan. Tapi bawaannya itu ditinggal. Nah, kalau kalian tahu kan, gue bawa ransel. Gue bawa ransel doang. Nah, habis itu tuh, setelah mereka ngobrol, si Betty sama beberapa kawan gue tuh jalan aja gitu. Jalan aja, sambil jalan gak bawa apa-apa. Terus teman-teman gue yang lain sambil memotivasi dia untuk, ayo jalan, bisa lah gitu. Jalan aja. Dan carrier-nya ditinggal begitu aja. Ditinggal aja gitu. Dan ya mau tak mau, karena gue yang bawa ransel dan sangat berat itu. Ya gue bawa lah kira-kira carrier-nya si Betty. Bersama ransel gue di depan. Dan pas udah pakai ranselnya Betty, taruh tas gue di depan, dan mulai berdiri lagi, mulai langkah lagi, beberapa tetes hujan mulai membasahi gue. Kayak gitu. Yap, gue akan sambung di episode 2. Jadi maksud gue di bagian 2 minggu depan. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terus dengerin podcast Cerita di Gunung. Bye.